ketika demokrasi di Indonesia masih berada dalam bayang-bayang otoritarianisme. Satu sosok berdiri teguh menolak tunduk pada arus politik yang mengekang kebebasan. Gus Dur, dengan pemikiran progresif dan keberanian moralnya, menjadi pelopor perubahan yang mengedepankan demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Dalam perjalanan hidupnya, ia tidak hanya mengubah wajah Nahdlatul Ulama menjadi lebih independen, tetapi juga berani menentang kekuatan politik demi mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan. Dari istana kepresidenan hingga ke medan perjuangan rakyat, Gus Dur selalu menjadi suara bagi mereka yang terpinggirkan. Namun, perjuangannya tidaklah mudah. Di tengah konflik politik yang bergejolak, ia tetap bertahan dengan keyakinan bahwa demokrasi harus diperjuangkan, bukan sekedar diwariskan. Sejarah dunia akan mengajak kamu menelusuri peran Gus Dur dalam demokrasi Indonesia, memahami tantangan yang ia hadapi, serta melihat warisan pemikirannya yang terus menginspirasi hingga hari ini. Sebuah kisah penuh keberanian dan keteguhan yang layak untuk direnungkan. Di tengah gejolak politik Orde Baru, Gus Dur muncul sebagai pemimpin NU yang membawa pembaharuan. Ia menegaskan bahwa Islam harus selaras dengan demokrasi, bukan menjadi alat untuk menindas. Pemikirannya yang progresif menjadikan NU lebih terbuka terhadap gagasan demokratis dan menjadi kekuatan sosial yang lebih independen dari pemerintah. Keputusan Gus Dur untuk menjauhkan NU dari politik praktis pada tahun 1984 adalah langkah berani yang membuat NU lebih fokus pada penguatan masyarakat sipil. Namun, langkah ini bukan tanpa tantangan. Banyak pihak yang menentang, tetapi Gus Dur tetap teguh, yakin bahwa kemandirian NU akan membawa dampak jangka panjang bagi demokrasi Indonesia. Tahun 1998, di tengah transisi demokrasi pasca Orde Baru, Gus Dur terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat. Pemerintahannya ditandai dengan langkah-langkah berani dalam membangun demokrasi yang inklusif. Ia mencabut larangan terhadap ekspresi budaya Tionghoa, menghapus diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta mengusung kebebasan berpendapat yang sebelumnya terbelenggu oleh otoritarianisme. Namun, jalannya tidak selalu mulus. Gus Dur harus menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak, termasuk parlemen yang kerap menghalangi kebijakan-kebijakannya. Dalam salah satu momen paling dramatis, ia tetap mempertahankan idealismenya, meskipun kekuasaannya mulai diguncang oleh lawan-lawan politiknya. Hingga akhirnya, ia harus lengser dari jabatan presiden, bukan karena kegagalan dalam berdemokrasi, tetapi justru karena keberaniannya dalam menentang status quo. Meski tidak lagi menjabat sebagai presiden, Gus Dur tetap menjadi simbol demokrasi yang tak tergoyahkan. Ia terus memperjuangkan pluralisme dan hak asasi manusia, menjadi suara bagi kaum yang terpinggirkan, dan menentang segala bentuk diskriminasi. Keberaniannya dalam membela minoritas, termasuk kelompok etnis, agama, dan kaum disabilitas, menjadikannya sosok yang dikenang sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Warisan pemikirannya tetap hidup,
menginspirasi generasi baru untuk melanjutkan perjuangannya. Demokrasi bagi Gus Dur bukan sekedar sistem politik, tetapi sebuah nilai yang harus diperjuangkan dengan kesadaran moral dan keberanian melawan ketidakadilan. Aparat pemerintahan masih berlaku di luar batas, membuat susahnya rakyat bukan malah menyenangkan rakyat. Kisah Gus Dur adalah kisah tentang keteguhan prinsip dalam menghadapi tantangan politik. Ia tidak hanya menjadi presiden, tetapi jadi guru demokrasi bagi bangsa ini. Konflik politik yang ia hadapi, keberanian moral yang ia tunjukkan, serta pemikirannya yang terus relevan hingga kini, menjadikan Gus Dur sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah demokrasi Indonesia. Perjuangannya mengajarkan kita bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilu atau sistem pemerintahan, tetapi juga tentang keberanian untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, dan persaudaraan. Itulah warisan terbesar dari seorang Gus Dur. Kalau kamu punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.